Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Indra Yasinta Oktavia Marpaung, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Labuhan Batu, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan memulai dari pertanyaan berikut ini. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, bahwa saya berpikir seorang anak adalah selembar kertas kosong yang harus saya isi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang kedua, siswa hanya bisa belajar dari apa yang disampaikan guru dan berdasarkan buku pegangan siswa saja. Itu yang menjadi salah satu pengalaman saya selama menjadi guru sebelum memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, yang ketiga adalah siswa hanya cukup mendengarkan guru saja dalam menyampaikan pelajaran, kemudian mencatat hal-hal penting dan mengerjakan tugas maupun latihan yang diberikan oleh guru. Pembelajaran tersebut sangat terasa kaku bagi siswa-siswi di sekolah. Yang keempat, bagi saya, setiap anak harus menunjukkan kelebihan di bidang kognitif, berlomba mendapatkan juara kelas, dan cenderung mengabaikan minat dan bakat siswa. Ini juga terlihat dari orang tua siswa yang hanya mengharapkan hasil maupun nilai yang tinggi dari anaknya ketika belajar di sekolah. Orang tua hanya fokus pada saat menerima rapor dan melihat hasil belajar anaknya masing-masing. Dan yang kelima adalah pendidikan bersifat statis atau tidak berkelanjutan maupun berkembang. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran maupun perilaku saya setelah memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ternyata anak bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah berisi tetapi masih samar-samar. Maka, tugas guru adalah menebalkan tulisan-tulisan tersebut sehingga terlihat jelas. Karena sejak lahir, anak sudah dikaruniai oleh Tuhan kodratnya masing-masing, minat dan bakat serta karakter. Inilah yang disebut dengan kodrat alam. Jadi, anak bukanlah kertas kosong yang siap diwarnai apa saja oleh guru dan orang tua. Yang kedua adalah guru yang hebat adalah guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, inovatif, dan berpihak pada siswa atau kita kenal dengan student center. Jadi, pembelajaran yang baik adalah berpusat kepada siswa. Ya, seperti yang terlihat pada beberapa gambar di bawah ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah
Siswa bisa belajar dari mana saja yang bisa mendukung keingintahuannya secara positif, bebas mengakses ilmu dari siapapun, dan bebas menemukan serta mencari referensi. Inilah yang saya anggap sebagai pengertian dari merdeka belajar, bahwa siswa merdeka dalam belajar dan guru juga merdeka dalam mengajar. Yang keempat, pemikiran yang berubah dari diri saya bahwa ternyata pendidikan memang bersifat dinamis. Bersifat dinamis artinya bahwa pendidikan terus berkembang, terus bergerak, dan sesuai dengan kodrat zaman. Jadi, pendidikan harus disesuaikan dengan zaman yang sedang dialami oleh siswa-siswi di sekolah. Ketika pendidikan berhenti, dunia mungkin akan menjadi hancur dan berantakan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan, yang ingin saya perbaiki di dalam kelas saya. Yang pertama adalah menerapkan semangat salam dan bahagia, karena sesuai dengan pemikiran Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa makna salam dan bahagia, selamat raganya, bahagia jiwanya. Siswa akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan secara lahir dan batin di sekolah. Yang kedua, saya akan mencoba merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Yang ketiga, saya akan mengajar dengan menggunakan metode yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan sesuai dengan keberagaman karakteristik siswa. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan merdeka belajar, baik kegiatan yang dilakukan di indoor maupun di outdoor atau di luar ruangan. Yang kelima, saya akan menyeimbangkan kemampuan siswa dalam bidang kognitif, afektif, psikomotor, serta cipta, rasa, dan karasanya, karena memang siswa tidak hanya diharapkan mampu dalam bidang kognitif, tetapi juga harus diseimbangkan pada bidang-bidang yang lainnya. Dan yang terakhir adalah, sesuai dengan azas taman siswa, saya akan mencoba menerapkan azas kekeluargaan di sekolah, agar prinsip berhamba kepada siswa dapat saya lakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan saya kerjakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Baik, demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.